Dan sekarang kita akan membahas mengenai beberapa pendapat yang disampaikan oleh sebagian golongan Islam untuk menguatkan ya, keyakinan mereka mengenai bahwa Nabi Isa alaihissalam telah naik ke langit dan akan turun lagi ke bumi. Nah, poin pertama yang mereka ajukan adalah berkenaan dengan kata nuzul. Ya. Jadi di dalam hadis berkenaan dengan Nabi Isa alaihissalam yang di akhir zaman, di situ digunakan kata nuzul, ya, yang secara umum berarti turun. Jadi, nah berdasarkan hal ini mereka menyatakan bahwa ini membuktikan bahwa Nabi Isa alaihissalam telah naik ke langit karena itu digunakan kata nuzul yang menunjukkan bahwa beliau akan turun dari langit. Nah, mungkin Pak Yudi bisa dijelaskan bagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalam memberikan jawaban atas pendapat ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana tadi disebutkan, di dalam buku ini berkenaan dengan penjelasan atau maksud dari kata nuzul itu Hadrat Masih Maud sangat panjang sekali dan detail beliau menjelaskan makna sebenarnya. Yang pertama, beliau menyampaikan bahwa di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis tidak ada satu tempat pun di mana disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu beliau telah naik ke langit. Nah, sebaliknya, Hadrat Masih Maud sampaikan di dalam Al-Quran justru berulang kali disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu beliau telah wafat. Nah, ini di dalam Al-Quran ya. Jadi ketika Al-Quran menyatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam beliau telah wafat, Nabi Isa alaihissalam tidak naik ke langit, maka kemudian mengartikan kata nuzul yang terdapat di dalam hadis-hadis berkenaan dengan kedatangan Al-Masih Ibnu Maryam sebagai turun dari langit adalah sesuatu yang tidak tepat. Nah, mengartikan kata nuzul sebagai turun dari langit itu baru bisa diterima apabila memang terbukti ya dari Al-Quran ataupun dari hadis bahwa Nabi Isa alaihissalam itu beliau naik ke langit. Tetapi ini tidak terbukti, baik dari Al-Quran, dari hadis tidak ada satu kata pun yang menyatakan bahwa Nabi Isa itu naik ke langit, tidak terbukti. Nah, karena Nabi Isa alaihissalam beliau tidak naik ke langit, maka kata nuzul di sini tidak tepat diartikan sebagai turun dari langit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Hadrat Masih Maud beliau menjelaskan bahwa kalaupun kita mau terima bahwa Nabi Isa alaihissalam itu beliau naik ke langit, maka timbul pertanyaan kemudian, di langit itu beliau berada di mana? Apakah beliau berada di surga atau na'udzubillah beliau berada di neraka? Kalau di neraka itu tidak mungkin kan, karena beliau itu seorang nabi. Nah, kemudian dari hadis yang terdapat di dalam kitab Bukhari pun berkenaan dengan peristiwa Mi'raj. Nah, di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Nabi Isa alaihissalam itu berada bersama dengan para nabi yang lain di surga. Nah, sedangkan berkenaan dengan para ahli surga, orang-orang yang sudah berada di surga, Al-Quran secara nyata menyatakan bahwa wamahum minha bimukhrajin. Jadi mereka yang sudah dimasukkan ke dalam surga itu tidak mungkin dikeluarkan lagi dari surga. Jadi kalaupun kita paksakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu beliau berada di langit, tidak akan ada pembahasan berkenaan dengan beliau turun lagi dari langit, tidak. Karena apa? Karena beliau berada di surga dan orang yang ada di surga tidak mungkin keluar lagi, tidak mungkin turun lagi, tetap akan berada dan tinggal di surga sesuai dengan hukum Al-Quran. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Hadrat Masih Maud pun menjelaskan bahwa tuntutan semacam ini pun pernah dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa membaca di dalam Al-Quran bagaimana orang-orang kafir kala itu menuntut, meminta kepada Rasulullah SAW suatu mukjizat bahwa agar beliau ini naik ke langit, lalu kembali lagi turun lagi ke bumi ini dengan membawa sebuah kitab. Tapi kemudian apa jawaban Al-Quran? Al-Quran menyatakan Maha Suci Tuhan ini bertolak belakang dengan sunnatullah, bertolak belakang dengan sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu di dalam Al-Quran kita bisa membaca ayat Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarur rasula. Jadi Rasulullah SAW menyatakan bahwa aku ini tiada lain hanyalah seorang rasul dan juga seorang manusia. Nah, artinya apa? Ketika Rasulullah SAW dituntut untuk naik ke langit, kemudian turun kembali membawa sebuah kitab, Rasulullah SAW mengatakan bahwa Maha Suci Tuhanku, aku ini hanya seorang manusia dan memang seorang rasul, tetapi sebagai seorang manusia walaupun rasul, ya tidak mungkin bisa naik ke langit lalu turun lagi ke bumi ini. Nah, dari peristiwa Rasulullah SAW ini pun sebetulnya telah terbukti ya, telah ada gambaran untuk kita bahwa seorang manusia walaupun dia itu seorang rasul,
dia tetap manusia, tidak mungkin bisa naik ke langit lalu kemudian turun lagi. Ini Rasulullah SAW sendiri. Nah, Nabi Isa alaihissalam pun beliau seorang Rasul dan seorang manusia juga, tidak mungkin beliau naik ke langit lalu turun lagi ke bumi ini. Ini yang dijelaskan oleh Hadrat Masih Maud. Kemudian dalam kaum Yahudi sendiri pun terdapat nubuatan yang serupa ini dia. Yeah. Jadi kaum Yahudi mereka meyakini bahwa Nabi Elia telah diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit dan akan turun lagi ke bumi. Karena itu ketika Nabi Isa alaihissalam mendakwakan diri sebagai Al-Masih, kaum Yahudi menantang dengan sangat keras. Ya. Karena berdasarkan nubuatan dalam kitab mereka, sebelum Al-Masih itu datang, Nabi Elia dia harus turun lebih dahulu. Turun terlebih dahulu. Ya. Nabi Elia turun, baru Al-Masih akan datang. Yeah. Nah, dalam menjawab hal ini, Nabi Isa alaihissalam beliau memberikan isyarat kepada Yohanes, ya, atau dalam Al-Quran dikenal dengan nama Yahya, dan mengisyaratkan bahwa dan menyatakan bahwa Elia yang dijanjikan itu sudah datang dan inilah orangnya. Ya, beliau menunjuk kepada Yohanes. Nah, artinya bahwa keyakinan kaum Yahudi bahwa Elia itu telah naik ke langit dan akan turun lagi ke bumi itu adalah keyakinan yang keliru. Dan nubuatan itu adalah berupa misalnya tadi permasilan secara majas, kiasan yang akan yang terwujud dalam sosok yang lain. Yang lain. Nah, kemudian Nabi Masih Maud alaihissalam kemudian belum menyatakan bahwa lihat kaum Yahudi telah mereka melakukan kesalahan dalam memahami nubuatan ini, dan akhirnya kesalahan itu diluruskan oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka beliau menasihatkan bahwa kaum Muslim pun jangan sampai mereka tergelincir di dalam kesalahan yang sama ya, seperti dan lihatlah bagaimana penjelasan Nabi Isa alaihissalam dan pahamilah bahwa sebagaimana Elia tidak naik ke langit, maka tidak mungkin pula Nabi Isa naik ke langit. Nah, kemudian atas penjelasan ini ada sebagian orang yang menyatakan keberatan dengan menyampaikan bahwa nubuatan tentang Elia yang terdapat di dalam kitab itu bukanlah nubuatan, itu adalah tambah-tambahan, jadi bukan bagian asli dari kitab. Sebetulnya tidak ada, hanya ditambahkan saja. Nah, jadi Hazrat Masih Maud alaihissalam memberikan penjelasan beliau tentang keberatan ini dan menyatakan bahwa poin yang pertama adalah bahwa nubuatan ini terdapat di dalam kitab kaum Yahudi maupun kaum Kristen, ya, yang mereka pandangan mereka bertolak belakang mengenai Nabi Isa alaihissalam. Gitu ya. Tetapi nubuatan ini mengenai Elia itu terdapat di dalam kitab keduanya ya. Itu. Ya. Itu yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah bahwa kita melihat bagaimana jawaban Nabi Isa alaihissalam sendiri. Ya. Kalau memang nubuatan tentang Elia itu adalah merupakan tambahan, tentu Nabi Isa alaihissalam akan langsung menyatakan bahwa itu bukanlah bagian dari kitab, itu adalah tambahan di kemudian hari. Tapi jawaban beliau bukan demikian, justru beliau memberikan penjelasan tentang nubuatan tersebut. Poin yang ketiga adalah bahwa tidak ada alasan bagi kaum Yahudi untuk mengubah isi kitab tersebut. Gitu. Karena penentangan kaum Yahudi terhadap Nabi Isa alaihissalam baru terjadi setelah beliau mendakwakan diri sebagai Al-Masih. Gitu. Sedangkan nubuatan mengenai Elia itu sudah ada jauh sebelum beliau mendakwakan diri sebagai Al-Masih. Jadi dari sini bisa disimpulkan bahwa itu bukanlah penambahan, tetapi memang ada di dalam kitab tersebut. Dan yang kemudian dijelaskan maknanya oleh Nabi Isa alaihissalam bahwa yang dimaksud dengan Elia di situ adalah permisalannya, ya, yang terwujud dalam sosok Yohanes atau Yahya. Ya. Nah, kemudian selain itu di dalam buku ini juga Hadrat Masih Maud beliau menyatakan bahwa seandainya ya Nabi Isa alaihissalam itu memang beliau pergi dari dunia ini, dari bumi ini ke langit, lalu kemudian beliau kembali lagi, suatu saat akan kembali lagi, maka kata Hadrat Masih Maud dari segi bahasa Arab sebetulnya kata yang digunakan itu bukan kata nuzul seharusnya, tetapi harusnya itu digunakan kata rujuk. Karena di dalam bahasa Arab seseorang yang pergi ke suatu tempat lalu kemudian dia kembali lagi, itu dalam bahasa Arab itu kata yang digunakan adalah kata rujuk ya, bukan nuzul. Nah, kemudian kata nuzul itu sendiri artinya itu bukan turun dari langit. Kata nuzul ini banyak digunakan di dalam berbagai tempat sebagai sebuah muhawarah. Oleh karena itu di dalam buku ini pun Hadrat Masih Maud menyampaikan
penggunaan kata nuzul ini yang artinya bukan turun dari langit tapi merupakan sebuah muhawarah atau ungkapan. Salah satu contoh beliau menyatakan bahwa nazil pun digunakan itu untuk tamu ya. Tamu yang datang, nah itu pun disebut nazil. Nah, tamu kan tidak datang dari langit seperti itu. Nah, kemudian Hadrat Masih Maud pun beliau menyampaikan bahwa terkadang di dalam ungkapan gitu kan disebutkan bahwa tentara atau pasukan itu turun ke medan laga atau medan peperangan. Kan pasukan yang turun ke medan peperangan itu bukan turun dari langit, tidak. Itu hanya sebagai sebuah muhawarah atau sebuah ungkapan. Nah, lebih jelas lagi, lebih lanjut Hadrat Masih Maud menyampaikan di dalam Al-Quran sendiri berkenaan dengan pengutusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digunakan kata yang serupa ya. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan kepada kalian seorang Rasul yang memberikan peringatan, itu kan? Qad anzalallahu ilaikum dzikra rasula. Nah, ini berkenaan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah di sini siapa? Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini digunakan anzalallahu, Allah telah menurunkan. Nah, menurunkan katanya sama, tetapi apakah di sini dimaknai bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah Allah Taala turunkan dari langit? Apakah ada satu orang saja yang memaknai bahwa dahulu Rasulullah berada di langit lalu kemudian Allah Taala menurunkan ke bumi? Tidak kan? Nah, semua orang bersepakat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau terlahir di dunia ini dari ibunda beliau yakni Siti Aminah. Nah, jadi berkenaan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun digunakan kata yang sama, tetapi bukan arti yang turun dari langit sebagaimana dipahami oleh yang lainnya. Nah, kemudian di dalam Al-Quran banyak lagi contoh penggunaan kata ini. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, anzalnal hadid. Kami telah menurunkan besi. Besi apakah diturunkan dari langit? Tidak. Tapi lagi-lagi digunakan di sini kata anzalna. Kemudian juga anzalna alaikum libasan. Kami telah menurunkan atas kalian pakaian. Nah, di sini digunakan kata anzalna juga. Nah, apakah pakaian itu turun dari langit bagi manusia yang ada di bumi ini? Kan tidak. Pakaian itu dibuat di bumi ini juga gitu kan. Tapi di sini lagi-lagi digunakan kata anzalna. Kemudian lagi ada contoh lain di dalam Al-Qur'an yaitu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepada kalian atau bagi kalian ini minal an'am, yakni binatang ternak. Nah, digunakan lagi kata anzalna, menurunkan anzala ya. Tapi apakah artinya binatang ternak diturunkan dari langit satu persatu? Tidak kan? Nah, lagi-lagi di sini digunakan kata anzala senada, tapi bukan maknanya artinya turun dari langit, tidak gitu kan, tapi sebuah muhawarah, sebuah ungkapan. Jadi kata ini artinya apa? Artinya turunnya nikmat atau turunnya karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana di dalam beberapa contoh penggunaannya di dalam ayat Al-Qur'an. Hadrat Masih Maud menjelaskan mengenai hal ini. Nah, kemudian Hadrat Masih Maud juga beliau menyinggung bahwa ungkapan atau pernyataan yang menyebutkan Nabi Isa alaihissalam itu akan turun dari langit, kemudian beliau turun meniti satu persatu anak tangga akan disambut oleh orang banyak gitu kan. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin gitu kan. Karena apa? Tanda serupa ini bertentangan dengan sunnah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menunjukkan tanda seperti itu. Yang namanya nubuatan itu senantiasa di dalamnya ada satu yang tersembunyi gitu kan. Dan bagian yang tersembunyi ini tetap ada di dalam sebuah nubuatan. Karena kalau Allah Ta'ala menunjukkan tanda seperti itu secara jelas, maka keimanan kepada yang gaib atau iman bil gaib itu akan berakhir, tidak ada lagi. Nah, ini bertentangan dengan sunnah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lebih lanjut satu poin lagi saya ingin sampaikan, di dalam buku ini juga Hadrat Masih Maud beliau menantang ya. Hadrat Masih Maud menyampaikan, jika memang Anda menganggap Nabi Isa alaihissalam saat ini beliau sedang duduk dan berada di langit, lalu beliau akan turun lagi, maka silakan Anda semua berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Nabi Isa alaihissalam dari langit. Hadrat Masih Maud menyatakan, maka doa-doa yang Anda panjatkan itu sama sekali tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini tantangan dari Hadrat Masih Maud alaihissalam. Itu tadi berkenaan dengan masalah nuzulnya. Yeah. Nah, kemudian poin kedua yang mereka sampaikan untuk menguatkan pendapat mereka adalah mengenai kata Ibnu Maryam. Gitu ya. Jadi di dalam hadis mengenai Isa yang akan turun di akhir zaman, di situ digunakan kata Isa Ibnu Maryam. Yeah. Ya. Isa putra Maryam. Nah, mereka menyatakan ketika di dalam hadis disebutkan dengan jelas Isa Ibnu Maryam, lalu kenapa Anda menyampaikan bahwa yang turun itu adalah permisalannya, adalah masilnya. Nah, Hazrat Masih Maud alaihissalam menjelaskan poin yang pertama adalah bahwa
Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran disebutkan dengan jelas bahwa beliau sudah wafat. Poin. Kemudian mengenai orang yang wafat disebutkan juga dengan jelas bahwa dalam Al-Quran bahwa mereka tidak akan kembali ke dunia. Tidak akan hidup dan datang lagi ke dunia ini. Datang lagi ke dunia ini. Karena itu mengartikan bahwa yang akan datang itu adalah Isa yang terdahulu, justru akan bertentangan dengan Al-Quran. Jadi mau tidak mau kita harus mengartikan bahwa Isa yang dijanjikan itu adalah sosok lain yang datang dengan nama yang sama. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah di dalam surah An-Nur, Allah Ta'ala menjanjikan ya kepada umat Islam bahwa Islam akan diberikan nikmat khilafah yang serupa dengan khilafat yang diberikan kepada kaum Bani Israel. Ya, poin yang perlu digarisbawahi adalah di sini digunakan kata serupa dengan yang diberikan kepada Bani Israel. Jadi kalau misalnya kita menerima bahwa Isa Al-Masih yang akan datang di akhir zaman itu adalah Isa yang terdahulu, artinya nubuatan ini salah dong. Karena kalau yang datang adalah yang terdahulu berarti bukan serupa, tetapi sama. Itu juga. Gitu. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, di dalam hadis dengan jelas disebutkan mengenai Nabi Isa Israeli. Ciri-cirinya disebutkan dengan jelas bahwa mukanya kemerah-merahan, kemudian rambutnya ikal, berdada bidang. Ya. Kemudian sedangkan mengenai Nabi Isa yang akan turun di akhir zaman disebutkan bahwa berkulit warna gandum, ya. Kemudian rambutnya lurus. Nah, ini memperlihatkan bahwa dua sosok ini adalah sosok yang berbeda. Ya. Jadi yang sama di antara keduanya adalah namanya. Nah, kemudian poin yang keempat adalah sebagian orang mengajukan keberatan, kenapa kalau orang yang berbeda, kenapa harus sama namanya, diberi nama Ibnu Maryam juga? Nah, orang-orang ini mereka tidak berpikir bahwa mereka sendiri memberi nama anak-anak mereka dengan nama-nama para nabi, ya. Muhammad, Ismail, Ibrahim, ya. Nama-nama para nabi. Nama-nama para nabi, dan mereka memberi nama itu dengan harapan bahwa sifat-sifat anak mereka sedikit banyak akan menyerupai sifat-sifat para nabi itu. Nah, sedang bagaimana mereka bisa mengajukan protes, gitu ya? Mereka sendiri memberi nama anak-anak mereka dengan nama para nabi, tetapi mereka melarang, ya, istilahnya melarang bahwa Allah Ta'ala memberi nama kepada seseorang yang dikasihinya dengan nama Ibnu Maryam. Itu kan sesuatu yang tidak logis. Ya. Sangat jelas sekali ya apa yang Hadrat Masih Maud sampaikan berkenaan dengan hal ini. Kemudian juga pada bagian yang lain di dalam buku ini Hadrat Masih Maud menyampaikan mengenai tanda-tanda ya kedatangan Al-Masih yang dijanjikan itu. Nah, apakah tanda-tanda itu tergenapi secara zahiriyah atau secara majazi, secara kiasan? Nah, di dalam buku ini Hadrat Masih Maud beliau menyampaikan bahwa jika kita melihat tarikh atau sejarah para nabi ya, maka kebanyakan dari nubuatan-nubuatan yang diterima dan disampaikan oleh para nabi itu tergenapi, di dalamnya itu terdapat sesuatu yang tersembunyi ya, terselubung, itulah namanya nubuatan, dan tergenapinya itu kebanyakan dari nubuatan tersebut secara masil, permisalan atau secara majazi, secara kiasan. Nah, ada memang di antara nubuatan-nubuatan tersebut, tetapi sedikit jumlahnya ya, yang memang tergenapi dalam makna zahiriahnya. Jadi memang ada nubuatan-nubuatan yang tergenapi secara makna zahiriahnya, tetapi kita memaknai itu dengan syarat jangan sampai ketika kita memaknai nubuatan itu harus tergenapi secara zahiriah, lalu penggenapan itu akan bertolak belakang dengan Al-Quran sendiri, dengan hadis sendiri, dan dengan ajaran-ajaran Islam, ajaran pokok dari Islam. Nah, jadi memang ada yang tergenapi secara zahiriah, tapi itu sedikit jumlahnya. Kebanyakan, kata Hadrat Masih Maud, nubuatan-nubuatan tersebut tergenapi secara majazi atau secara kiasan. Jadi jangan sampai kita terpatok hanya pada satu pemikiran bahwa setiap nubuatan, setiap tanda itu harus tergenapi secara sesuai dengan kata sesuai dengan kalimat secara letterlek, secara harfiah. Nah, jangan sampai berpikir seperti itu, karena Rasulullah SAW sendiri pun, beliau memberikan contoh kepada kita bahwa nubuatan-nubuatan itu banyak diantaranya yang tergenapi di dalam makna yang majazi atau makna kiasan. Nah, dalam beberapa bagian ya, dalam beberapa bagian para ulama pun dari kalangan Islam pada umumnya mentakwilkan ya beberapa tanda mengenai kedatangan
Al-Masih itu. Contohnya mengenai Dajjal akan bertawaf di Baitullah, kemudian Al-Masih yang dijanjikan akan bertawaf di Baitullah. Nah, mereka pun dalam hal ini mentakwilkan karena Dajjal itu adalah kafir, tidak mungkin tawaf di Baitullah, maka Dajjal tawaf di Baitullah itu takwilnya adalah dia akan menimbulkan kerugian bagi Islam. Nah, kemudian Al-Masih bertawaf di Baitullah, artinya atau takwilnya menurut mereka adalah Al-Masih akan membela, akan membantu ya Islam, menyelamatkan Islam dari kerugian yang ditimbulkan oleh Dajjal. Nah, dalam bagian-bagian ini mereka pun mentakwilkan ya. Tapi mengapa ketika kita mentakwilkan kata nuzul yang digunakan berkenaan dengan Nabi Isa ini mereka kemudian berkeberatan gitu kan. Padahal ini sudah sesuai dengan zahiriyah ya, sesuai dengan maknanya, sesuai dengan Al-Qur'an dan lain sebagainya. Nah, kemudian tadi Rasulullah SAW sendiri pun beliau mencontohkan ya. Nah, suatu kali kita bisa melihat di dalam Bukhari ya, Rasulullah SAW di situ menyatakan bainama ana naimun ra'aitu fi yadayya siwaraini min zahabin. Ketika aku tidur, aku melihat pada kedua tanganku ini ada 2 buah gelang dari emas. Nah, Rasulullah SAW pun mentakwilkan hal itu. Beliau pun menyatakan bahwa maksud daripada 2 gelang dari emas yang ada pada tangan beliau ini adalah setelah beliau akan muncul 2 orang pendusta, dan ini terbukti. Nah, kemudian satu lagi contoh daripada Rasulullah SAW menjelang kewafatan beliau. Nah, beliau menyampaikan kepada istri-istri beliau kala itu bahwa yang akan meninggal lebih dahulu itu adalah yang paling panjang tangannya. Nah, mendengar sabda ini maka istri Rasulullah SAW mengambil ukuran dan di hadapan Rasulullah mereka mulai mengukur tangannya. Dan Rasulullah tidak melarang hal ini. Nah, ini mengindikasikan bahwa istri Rasulullah pun menganggap bahwa sabda Rasulullah ini akan tergenapi sesuai zahirnya, sehingga mereka mengukur tangannya, dan tangan yang terpanjang itu adalah Hadrat Saudah radhiyallahu anha. Tetapi di kemudian hari ternyata yang wafat paling duluan itu bukan Hadrat Saudah radhiyallahu anha, melainkan Hadrat Zainab ya radhiyallahu anha. Nah, maka atas wafatnya Hadrat Zainab radhiyallahu anha inilah istri Rasulullah SAW baru memahami bahwa hakikat daripada nubuatan Rasulullah SAW tadi itu, yang tangan paling panjang itu bukan yang tangan secara zahiriahnya paling panjang, tetapi yang paling dermawan, paling banyak memberikan sedekah dan bermurah hati, dan itulah Hadrat Zainab. Jadi ini pun contoh ya dari Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa setiap tahun itu harus tergenapi letterlek harfiah kata demi kata sesuai dengan apa yang tertulis. Memang kalau kita melihat dalam hadis pun masih banyak contoh-contoh lain yang serupa itu. Contohnya mengenai pendosa yang ketika mati di dalam hadis disebutkan bahwa di dalam kuburnya akan ada ular kalajengking ya, dan api yang akan menyiksa orang tersebut. Nah, kita kan tidak melihat itu secara zahir ya. Kalau memang itu secara zahir memang seperti itu, coba kita lihat mana. Kita kan tidak pernah melihatnya. Nah, kemudian mengenai orang yang beriman ya, disebutkan bahwa ketika mati dan dikuburkan maka akan dibuka celah dalam kuburnya, yang dari situ dia akan bisa mencium wangi surga ya. Nah, kemudian poin lain yang perlu diperhatikan adalah kalau kita melihat mengenai tanda-tanda Al-Masih yang disebutkan dalam hadis ya, kita membaca bahwa beliau akan turun dari langit ya, kemudian turun dengan berpegangan pada 2 pundak malaikat ya, orang-orang akan melihat itu kan ya. Kemudian setelah turun disebutkan juga bahwa nafasnya itu akan membunuh ribuan orang kafir ya. Kemudian setelah turun dia akan pergi ke sana kemari ya, mematahkan salib, membunuh babi ya. Kalau semua ini diterima memang seperti itu ya, letter kata demi kata, maka ini akan menimbulkan masalah besar ya. Iya. Nah, kemudian poin yang terakhir yang adalah bahwa kalau memang itu zahir secara demikian bahwa beliau turun dari langit dengan berpegangan pada pundak malaikat dan orang-orang sebetulnya di dalam hadis itu tidak ada kata dari langit ya. Hanya beliau turun berpegangan pada malaikat ya, dua malaikat. Jadi tidak ada kata dari langit sebetulnya. Nah, jadi kalau memang tadi ya disebutkan bahwa beliau turun dengan berpegangan pada pundak malaikat, memang zahir seperti itu dan orang-orang melihat hal itu, maka tentu saja orang-orang tidak akan ragu lagi pada beliau kan. Semuanya orang akan beriman. Nah, tetapi Al-Qur'an menyatakan ya hasratan alal ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ya. Sangat disayangkan ya bagi hamba-hambaku bahwa tidak ada seorang rasul pun yang datang
kecuali mereka memperolok-olok. Ya, jadi tadi kalau Nabi Isa datang dengan tanda seperti itu, semuanya akan percaya. Tidak akan ada satu orang pun yang akan memperolok-olok ya. Padahal sunnah para Nabi itu kan senantiasa tapi itu datang, bertentangan dengan sunnah para Nabi. Bertentangan dengan ayat Al-Quran ya. Kalau memang tergenapi secara zahir begitu, memang tanda-tanda berkenaan dengan Nabi Isa alaihissalam itu kan banyak akan membunuh babi dan lain sebagainya. Nah itu pun kalau kita maknai memang secara zahiriah datang dari satu tempat ke tempat lain, membunuh babi ke hutan kemana, itu bertentangan juga dengan tugas para nabi. Nabi itu datang kan untuk basiron, naziron, memberikan kabar suka, memberikan peringatan, memberikan tarbiyah ya. Jadi memang maksud daripada membunuh babi itu adalah menghilangkan karakter-karakter buruk yang terdapat di dalam diri manusia. Tadi juga disebutkan salah satu tandanya adalah dari mulutnya keluar udara atau nafas yang dengannya orang-orang kafir akan mati. Jadi tugas Nabi itu bukan untuk memberikan bencana, bukan untuk memberikan membunuh orang ya, tetapi untuk memberikan tarbiyat, untuk bertabligh kepada mereka. Kalau beliau datang lalu sepanjang mata memandang, mengeluarkan nafas dari udaranya dan semua orang kafir mati, maka kepada siapa beliau ini akan bertabligh? Sedangkan tugas Nabi itu tadi menyampaikan pesan Allah. Kepada siapa akan bertabligh kalau semuanya meninggal? Maksud daripada akan keluar nafas yang dengannya ya orang-orang kafir itu akan mati adalah dari mulut beliau ini akan keluar dalil-dalil gitu kan, yang dengan dalil-dalil itu, penjelasan-penjelasan itu, akidah-akidah yang buruk dari orang kafir itu akan terbantahkan, akan terbungkam. Jadi ini maksudnya. Jadi memang tadi kembali bahwa kebanyakan dari nubuatan-nubuatan itu perlu dimaknai secara majazi, secara kiasan, sesuai juga dengan ayat-ayat Al-Quran, sesuai dengan hadis, sesuai dengan sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi itu tadi penjelasan yang sangat luar biasa ya, dari Hasan Masih Maud alaihissalam mengenai kata nuzul, Ibnu Maryam, kemudian bagaimana cara kita dalam memahami nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Pemirsa, demikianlah tadi perbincangan kami berdua mengenai buku Izalatul Awham. Kita akan berjumpa kembali dalam episode selanjutnya, masih dalam acara yang sama, dalam acara Ruhani Hazain. Dan kali ini kita tutup di sini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.